memperjuangkan segala daya upayanya demi memperjuangkan agama yang kita cintai ini. Sampai malam ini kita bisa menikmati perjuangannya beliau. Mudah-mudahan kita sebagai umat Islam tetap konsisten dengan ajaran-ajarannya, komitmen dengan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita istiqomah terhadap agamanya, dan tidak lupa kita tetap eksis menjalankan segala perintahnya, begitu juga meninggalkan segala larangannya. Jadi marilah sama-sama kita mengucapkan salawat kepadanya dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat yang kita bacakan itu sampailah ke junjungannya, dan mudah-mudahan nanti kita bisa dibantu di yaumul hisab. Amin. Yang pertama, salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada alim ulama Hatobangon cerdik pandai di desa Bengkuang sekitar. Salam hormat dan ta'zim kami haturkan kepada Bapak Kepala Desa Bengkuang dan Bapak Kepala Desa Bengkuang sekitar. Wabil khusus malam ini saya lihat ada banganda saya, Kepala Desa Padang Kuning. Alhamdulillah beliau hadir, yaitu Abang Anda Husnan Holil. Kemudian salam hormat dan ta'zim kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, khususnya yang hadir pada malam yang berbahagia ini, yang sudah rela melangkahkan kakinya dari rumah sampai ke sini, yang sudah rela melangkahkan kakinya dari kampung sebelah sampai ke kampung Bengkuang sini, hanya untuk karena kecintaan kita kepada Allah, hanya karena kecintaan kita kepada Rasulullah. Kita patut bersyukur karena kita inilah yang diberikan hidayah oleh Allah. Banyaknya masyarakat di daerah Bengkuang ini, hanya ini yang hadir. Alhamdulillah, berarti kita yang mendapat hidayah. Amaninang nau hormati. Kemudian yang kami sayangi anak-anak kami sekalian, baik putra ataupun putri, kami minta kepada anak-anak kami, mohon jangan ribut. Jangan ribut ya. Karena kita di sini belajar, ya. Kita di sini belajar ataupun sekolah, ya. Amaninang nami hormati. Jadi mungkin saya lebih bagusnya dulu perkenalan, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang makanya tak cinta, tak cinta makanya tak jadian. Ini mungkin karena kita sudah saling mengenal dengan sebagian yang ada di sini, makanya kami bisa diundang di sini. Boleh saya Bapak Ibu perkenalan dulu ya, karena di tempo hari waktu bulan Maulid kami datang juga ke sini dari SMP Islam Terpadu Al Aziz. Waktu itu acaranya kita buat di sebelah rumah Bapak Kepala Desa. Jadi saya perkenalan dulu. Nama saya agak aneh tadi. Nama saya Saddam Hussein Lubis. Jadi nama saya ini sebenarnya boleh dikatakan ini nama yang umum. Kalau di Padang Lawas, di daerah Hamian, hampir setiap huta ada nama luar Saddam. Aso bisa terjadi. Jadi kalau kita mengulang sejarah, sebenarnya nama saya pun bukan Saddam awalnya. Begitu saya dulu dilahirkan oleh ibu saya ditasmiahkan dengan nama
Abdi Alam Sakti Lubis. Jadi setelah beberapa bulan kemudian terjadilah virallah yang namanya Presiden Irak Saddam Hussein. Namanya orang kita kalau ada yang viral-viral itu paling disukai. Orang kita itu kalau ngasih nama yang aneh-aneh banyak sekali. Akhirnya digantilah nama saya menjadi Saddam Hussein Lubis. Itulah sampai sekarang. Jadi kalau Saddam ini artinya kalau kita belajar ilmu nahu, Saddam ini ada. Itu arti ada di situ Saddam Saddal Khobar. Artinya apa? Perhatikan yang sudah lewat dan pikirkan yang akan datang. Itulah arti Saddam dalam ilmu nahu. Hussein kebaikan. Wah, luar biasa. Ya, berarti Saddam Hussein perhatikan yang sudah lewat dan pikirkan yang akan datang. Hussein kebaikan. Itulah artinya Bapak Ibu. Jadi kalau orang kita Batak ini sebenarnya banyak yang aneh-aneh mengasih nama. Betulkah Bapak Ibu? Ada sebagian mengasih nama anaknya si Poso. Ada mengasih nama anaknya si Torkis. Dia berharap supaya Torkis terus. Ada juga yang mengasih nama anaknya itu dibuatnya si Abdurrahman. Dia berharap supaya nanti anaknya ini menjadi hamba yang pengasih. Ada juga yang membuat nama anaknya Abdurrahim. Dia berharap supaya anaknya ini nanti menjadi hamba yang penyayang. Tapi banyak juga yang aneh-aneh. Adong tonginang iraciki ya guarnia ada borunia sampai dikombinasionia. Adong sada carito. Jadi ibu dia dua huruf guarnia alak lain naon, ibu dia guarnia ada borunia dua huruf pangkal lain. On ma dikombinasionia dikumpulkonia. Bia ama-amang inang mono guarnia aya naon Sileman. Isema guarna ibu dia dua huruf menjadi le. Guarni ada borunia si Toibah. Ibu dia telu huruf menjadi Toi. Akhirnya terjadilah nama anaknya ini menjadi Letoy. Hati-hati. Ada juga dia ambil nama ujungnya. Nama bapaknya ini si Imron. Dia ambil ujung huruf namanya itu Siron. Nama istrinya itu si Maijan. Diambil ujungnya si Jan. Akhirnya lahir anaknya laki-laki. Terjadilah namanya menjadi Ronjan. Luar biasa. Makanya hati-hati. Ada usai saya cari itu ina. On cari itu ni perkooperasi. Biaya perkooperasion. Jadi ia karejonia tukang kutip. Tukang kutip mangalap pataruan hepeng. On makare dunia mangalap pataruan. Jadi pada saat ini istrinya mengandung 9 bulan. Tambah busaya bayo on nasuka on manangin lagu nostalgia. Jadi lahir pada dunia. On ada baru busaya ilaji kia mon pas puncak 9 bulan lahir. Jadi pada saat lahir ia pas manangion nostalgia. Ibu dia guarni umat nia si Siti. Ia pas manangion lagu nostalgia karejonia mangalap pataruan. Sehingga dibuatlah nama anaknya Siti Nostalgia mangalap pataruan. Hati-hati. Imamang ina makanya hati-hati ya. Jadi orang kita Batak ini sebenarnya banyak yang ngasih nama aneh-aneh. Kalau itu bagus tidak apa-apa. Sebenarnya ngasih nama itu sudahlah. Kita ambil rekomendasi dari Al-Quran saja, ataupun dari hadis, ataupun dari nama-nama Allah, ataupun dari Asmaul Husna, ataupun nama-nama Nabi.
Ya. Jadi kalau marga saya tadi Lubis, saya yakin di sini kayaknya Bailon ubat penarung sama marga Lubis nanti emang. Ada nggak sama marga Lubis? Enggak dong kan? Isa marga Lubis ilain 200.000. Halo? Arab ada dong sama marga Lubis kan? Jadi mono marga kuamang marga Lubis. On pewan jo depan tu nate. Arana si Bung Lubis mono juga ada tonton kau si Bung Lubis. Au juga ada mau tonton inang. Macik butuh aku putaria. Biar masih Bung Lubis perjangan lubat dia toh. Itembak ndak mampan, pio dan indulin segala macam ninya. Robo mang robo inang. Mono ada tabacan pala maranak nam berumainya. Mono Maryam bilina para baru tulang kumenya. Akhirnya makari dunia marjangan obat cacing. On masih Bung Lubis. Jadi on pemain jono sada pantu nate. Mono ke rotu aik mais. Lewat mai batang gadis. Indun jong bayo na ginjang dohot manis. Manis dah ibu. Alhamdulillah memang manis ya kan. Indah sana le si Bayo Lubis. Ima pandokon ni si Bung Lubis. Biar maning si Bung Lubis sama. Tanda di marga Lubis. Halak nai manis-manis. Tarsongon gulo porkis. Tai ulang baho na linggis. Mono na linggis. Bolkas lalu tangis sampai mirgis-irgis. Mau nadung mirgis-irgis minimalnya miksa grip. Kalau tidak miksa grip paling parah nanti masuk rumah sakit. Hati-hati. Datang ke rumah sakit mak rencana mau cek darah tiba-tiba pulang kena packing. Hati-hati. Datang ke rumah sakit rencana mau merubah rematik tiba-tiba sudah diponis, ya kan? Hati-hati. Namun walaupun begitu kita tetap dukung upaya pemerintah untuk menjauhi yang namanya COVID-19. Abang Inang dan hormati, jadi kami on Rosion SMP Islam Terpadu Al Aziz Sibuhuan. Sebetulnya boleh pimpinannya nang wow. Jadi boleh dikatakan kalau saya di sini hanya pembadali ataupun pengganti. Waktu kami datang ke sini tempo hari waktu bulan Maulid, itu gurunya tulang saya, yaitu Haji Qasim Ahmad Siregar di Pernabundong. Berketepatan beliau tidak bisa hadir, ya namanya sebagai bere. Namanya sebagai pengganti harus siap. Kapan saja dipanggil disuruh harus bersedia. Jadi amang inang molo adong naron na hurang tama sangape adong na hurang ture rap tapatama dohot rap itapature songon semboyan ni Gubernur Sumatera Utara zaman na jolo Sajainan Siregar miyawa semboyan niya Marsi Pature utana be ina jolo deh. Ang usan nari mah merubah amang. Najolo Rajinal Siregar mengatakan Marsi Pature hutana be. Ang usan nari mah merubah Marsi Pature cakuna be ondoma. Betul ya kan namang inang? Jadi on pemain jalo sada pantun. Biar ini dan berpantun saja. Jadi jembatan Aik Godang pamerusan ni motor aliang baniang pamatang do namang inang nadung magodang sabutuna ilmu na podo sadia. Jadi nanti Arab maklum ya. Mari kita kembali ke laptop. Amang inang na hormati dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim
Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini saya mengajak kepada kita semua, kepada inang-inang nami, kepada amang nami, mari kita memperbanyak solawat Nabi. Kita hanya sebagai umat, sedangkan Allah sebagai penciptanya, Allah sendiri berselawat kepada Nabi, apalagi kita. Jadi nang molohami di SMP IT Al-Aziz Isadun memang kami terapkan tudagan akta. Di situ kita cinta solawat ataupun banyak-banyak bersolawat. Sampai sekarang ada di situ solawat wirid kami setiap 5 kali sehari semalam. Di antara azan dengan qomat itu kami baca selawat dulu. Alhamdulillah terbukti. Nabahat malak mandokonna harana inang sikola namion na baru dape di bulan pitui tahun 2020. Jadi napon sudah nakinan nakalasada dape inang, nakalasada dape on bope godang-godang pamatangna. Nabahat malak mandokonna di tempat nami, tempat nasongonon, tempat-tempat niahan kalak, orang halus ning kalak. Alhamdulillah, madung honok kami di sini tidak ada yang terjadi apapun. Itu mungkin karena berkah selawat. Jadi selawat ini banyak macam-macamannya. Ada selawat untuk obat, selawat tibiah. Ada juga selawat untuk kegembiraan kita, buat kita senang. Ada juga selawat itu ketika kita bersedih. Ada. Jadi kalau kami di sana yang kami baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa on mainang. Jadi ketika kita berselawat, jangan lupa di situ menitipkan doa. Jangan lupa di situ mensisihkan doa. Ud'u'ini ustajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku kabulkan, kata Allah. Rabbana amanna bima lamtana Rabbi alimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqi'alana wa qarabati lana bidinina. Kita harus banyak-banyak berdoa.
damang ina. Jadi mulai sekarang kita harus banyak-banyak berselawat. Mulai sekarang kita didik anak-anak kita ini supaya mengenal yang namanya selawat. Apalagi di zaman sekarang, anak-anak lebih kenal dia dengan HP daripada ayahnya kadang-kadang. Lebih kenal dia dengan mainan gamenya daripada ibunya kadang-kadang. Sekarang mari kita terapkan kepada ibu-ibu khususnya, ya, ibu-ibu sambil mengayun-ayun daganak tak bacaun selawat. Nakot lagu-lagu na biasa-biasa, lagu-lagu mandailing sambil membue-bue. Oi nang kemahotu sabah. Jadi ambit ma anakmu inang, dot hadang ma hadanganmu, sampai tu sabaan di ayun masih ucokon. Sambil ayun, sambil selawatan, Allahumma sholli. Itu bagus. Ini tidak bue dainang bue najit ma pananggungan niumahon dingin kadang-kadang. Jadi anaknya itu masih bayi, penanggungannya dicurhatkan ya tu anaknya. Hati-hati. Jadi lebih bagus salawat. Adong juga pembaya sambil mengayun-ayun inangon, kayak itu sama sangat pibaras di ayun-ayun dia sambil maronang-onang. Oi salemang harania yang munajahatun sampai senari indah pada pasuan on pebayana tu sabasajon acak icak ipelolongnya. Itu banyak. Jadi marilah kita terapkan kepada kita salawat. Daripada lagu-lagu yang lain, lagu-lagu yang India, lagu-lagu dangdut. Ini anaknya masih kecil, taunya apa? Cetan apa yang melacukimu nih? Itu masih kecil Bapak. Coba waktu kecil dia sudah tahu Allahumma sholli ala sayyidina. Itu mantap. Jadi mulai sekarang harus kita terapkan. Amang inang nami hormati. Jadi judulnya ini baru ke judul. Margo songalala bayu ina bermasuk judul ya. Ini baru ke judul ya. Jadi bisalah waktunya nanti sampai jam berapa Pak? Sampai jam 3. Boleh ya. Asal tahan bayu kan. Jadi judulnya kita malam ini, karena ini kita bulan ini sudah bulan Sya'ban. Ya, ini sudah bulan Sya'ban. Jadi malam Senin nanti sudah masuk malam nisfu Sya'ban. Ya. Judulnya malam ini 3 keistimewaan bulan Sya'ban. On majudulna 3 keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini di dalam bulan Arab ini adalah bulan yang ke-8. Bulan Sya'ban ini. Jadi yang ke-8 dia ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Safar, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Itu ada 12. Di antara bulan yang 12 ini ada juga namanya Syahrul Haram ataupun bulan yang haram. Di sini ada juga. Apa itu bulan haram? Bulan yang haram itu ada 4. Kita baru melewati bulan haram, yaitu Rajab, Muharram, Zulkaidah dan Zulhijjah. Nah, ini bulan yang haram.
kepada umat manusia dilarang untuk berperang. Haram untuk berperang. On masjidokon bulan haram. Kemudian ada juga al-yaumul haram, hari-hari haram. Hari-hari haram itu ada 5. Yang pertama 1 Syawal, yang kedua 1 hari Idul Adha, kemudian hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi di sini di 5 hari ini kita haram untuk berpuasa. Kemudian amanginang ada juga yang namanya waktu tahrim, on waktu haram. Waktu tahrim di mana? Setelah subuh sampai terbit matahari ataupun ba'da asar, itu waktu tahrim. Jadi di waktu tahrim ini kita tidak boleh sholat sunnah. Jadi imanan ini tentang bulan-bulan haram. Amang inang nami hormati, jadi keistimewaan bulan Sya'ban yang pertama ya. Ini yang pertama, bulan diangkatnya amal-amal oleh Allah. Jadi di bulan Sya'banon mada amang, di bulan Sya'banon mada inang, diangkat Tuhan amal-amal ni manusia di bulan Sya'ban. Kenapa? Ada satu riwayat mengatakan ya, satu riwayat hadis, bulan Sya'ban itu bulan yang biasa dilupakan orang karena letaknya antara bulan Rajab dengan Ramadan. Makanya kita tidak tahu sebenarnya Rasulullah, menurut riwayat Rasulullah di bulan Sya'ban dia di situ berpuasa penuh 1 bulan itu. Ini kata Aisyah, orang dekatnya Rasulullah, dan hadisnya ini adalah sahih. Hadis itu sahih, itu periwayatnya harus 2, Bukhari dan Muslim. Ini dua-duanya masuk, Bukhari dan Muslim. Sahih, di bawah sahih itu hasan. Ini periwayatnya adalah sahih. Kenapa di bulan Sya'ban itu kita tidak tahu? Kenapa di bulan Sya'ban itu kita lalaikan? Sementara Rasulullah malah di bulan Sya'ban ini dia banyak beramal. Jadi ditanya sahabat, kenapa Rasulullah? Karena umatku tidak tahu. Di bulan Rajab umatku banyak beribadah, karena bulan Rajab itu adalah bulan yang haram. Setelah bulan Rajab masuklah bulan Sya'ban, sehingga bulan Sya'ban ini umat saya di sini istirahat karena menuju persiapan untuk bulan Ramadan. Di bulan Rajab umat saya banyak beribadah, di bulan Sya'ban istirahat karena memfixkan badan untuk menyambut bulan Ramadan. On mada amangina. Jadi acot protam masuk malam nisfu Sya'ban. Amanginang naami hormati. Jadi adong nama karejoon puasa Sya'banon. Nah, ini bermacam-macam. Kalau Rasulullah menurut Aisyah 30 hari penuh dikerjakan Rasulullah. Itu terserah. Mau buat puasa 1 minggu boleh, mau buat puasa 3 hari boleh, ataupun mau buat puasa pas di nisfu Sya'ban ini boleh. Apa itu nisfu Sya'ban? Adalah pertengahan bulan Sya'ban. Jadi Sya'ban ini artinya, Sya'ban menurut bahasa itu adalah perpisahan. Perpisahan apa? Jadi pada zaman dahulu inang, orang-orang Arab di bulan Sya'ban lah berpisah berpencar mencari air. Makanya
Ini artinya adalah perpisahan ataupun perpencaran. Itulah arti Sya'ban menurut istilah. Amang inang nami hormati, jadi bagus nanti kita puasa berarti itu di hari apa? Hari Senin kan? Nah, di situ kalau bisa mari kita berpuasa. Niatnya nawaitu shauma ghadin an adai sunnatan Sya'bana lillahi ta'ala. On maniak nadanang kalau bisa puasa ya, itu bagus. Amang inang nami hormati, kemudian malam nisfu Sya'ban itu mari kita perbanyak ibadah sunnah. Ison kita perbanyak ibadah sunnah pas di malam nisfu Sya'ban. Salat malam, berzikir, tahajud, mari kita lakukan. Banyak-banyak istighfar di malam nisfu Sya'ban. Baru terutamanya inang itu sholat tahajud ya. Apalagi madung towang-towang. Termasuk inang nami kan, soni amang nami. Marilah kalau bisa kita rutinkan, kalau tidak bisa sekali seminggu lah kan, kita buat sholat tahajud. Kita perbanyak amal yang sunnah. As-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau yang wajib itu sudah kewajiban kita. Jadi bonusnya ke kita adalah amalan yang sunnah. Berketepatan besok malam itu malam nisfu Sya'ban. Mari kita rubah. Mari kita bertobat di situ. Mari kita perbanyak amal yang sunnah. Mari kita sholat tahajud. Kemudian besoknya pagi, mari kita sama-sama sholat duha. Sholat duha pernah juga sana namang. Inang. Oh inang. Sholat duha na juga sana. Dah. Sambil keheo inang tu sabah sangape di bagas. Sholat duha dulu. Ke mau inang tu sabah sampai tu sabah ipayakon ko hadanganmu, ambil wudhu dulu baru Allahu Akbar. Sholat duha dulu. Wadduha wal laili iza saja. Assalamualaikum warahmatullah. Cuman 2 rakaat baru berdoa. Allahumma inna duha duhaika wal baha bahaika wal jamala jamalika wal quwwata quwwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kalau rezekiku masih di langit maka turunkanlah. Allahumma inna duha duhaika wal baha bahaika wal jamala jamalika wal quwwata quwwatika wal qudrata qudratika wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi bis samai, ya Allah, kalau rezekiku masih di atas langit fa anzilhu maka turunkanlah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, kalau rezekiku sudah di dalam bumi ini fa akhrijhu maka keluarkanlah. Wa in kana ba'idan fa qarribhu, ya Allah, kalau rezekiku masih jauh fa qarribhu maka dekatkanlah. Wa in kana haraman fatahhirhu, ya Allah, kalau rezekiku masih haram maka sucikanlah. On madaina aja guys sembahyang duha. Jadi arti ini doa na isa jo luar biasa. Jadi mulai besok mari kita rutinkan sholat duha. Jadi menurut anak nami on disaduhun memang on udah diterapkan.
setiap hari program kita sholat duha bersama. Mulai dari masuk, anak-anak SMP Islam Terpadu Al-Aziz ini sudah sholat duha bersama setiap hari. Dan sekolah-sekolah Islam itu sebenarnya mulai sekarang sudah banyak menerapkan, khususnya Islam Terpadu, baik itu SDIT, SMPIT ataupun SMAIT. Itu memang sudah keunggulannya sholat duha bersama. Kalau kita ada di sini yang guru SMP umum ataupun guru SMA, boleh juga ini nampaknya kita terapkan di sekolah ke anak-anak, ataupun guru SD boleh, kan? Tiap pagi sholat duha dulu baru belajar, karena sholat duha ini penarik rezeki. Amang inang nami hormati. Jadi marilah kita perbanyak amal-amal yang sunnah di malam nisfu Sya'ban ini. Mari kita perbanyak zikir, perbanyak mengingat Allah, perbanyak taubat. Mumpung pintu taubat masih dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amang inang yang kedua, kemudian malam nisfu Sya'ban itu perbanyak ibadah salat, sudah ya. Kemudian kita harus memperbanyak syukur. Kita memperbanyak syukur. La in sakaratum la ajidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid. Bat-bat ko puy marsyukur, bat-bat ko inang marsyukur. Apalagi di zaman non inang, sekarang zaman sulit, ekonomi makin tipis, harga getah makin kritis. Najolot tong baya kehe amang mangguris ya saminggu dapot ya dope 600.000 di sanarion kehe ya mangguris ya saminggu, kadang-kadang di tonga toluari madia ayuku dan nagogo, kadang-kadang najolo 600 sanari jadi 350 mia asusoni murah argana. Jadi tetap bersyukur, syukur. La in sakartum, ingat. Najolot tong inang, hodot amang, depak kawin ko mudua. Tuor mupe seperangkat alat sholat do inang. Dilehen tuang dia murasoki inang, setahun kemudian tertabusi hamu matano partapakan, dibangun ko di si bagas. Setahun kemudian dilehen Tuhan rasoki tartabusi homa perabotan ni bagasno. Kemudian tahun berikutnya ilehen Tuhan dope di ho rasoki tartabusi ho kareta. Najolo baru-baru rapo murap amatta inang nang gudong sangahamuyu amasugit manyombong. Makanya la in sakaratum la ajidannakum wa la in kafartum. Kalau kamu masih bersyukur, tambah terus. Taitong dongan satokin daw cuboho ning Tuhan itarikia satokin sion ko mangamuk ko mangupat ko indaraho be makarijon perintania wala in kafartum inna azabil sadid. Angona bersyukur ko saya kasih ajab. Wa iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak apapun bisa. Ditongan ibor ngindo baya inda dong mambotona inda dong samawa banjir di sigiring-giring on pay nang nakinin. Hati-hati sekarang ini banyak-banyak bertobat inda sigiring-giring son sigiring-giring sibuan do. Rupa na dong proses si giring-giring ate, si giring-giring yamyan do bapak, si giring-giring paringgonan ya kan di situ baru banjir kan. Karena di sana sekarang lagi banyak-banyak banjir bapak ya. Kita banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal. Ini pun kalau Allah gusar kepada kita sebentar saja, itu ada aik barumun yang katia biami habis kita mang.
Makanya banyak-banyak bersyukur. Nah, binoto kadang-kadang palama ro'opot musibahi, karena dia merahasiakan. Dia tidak mengatakan, hei masyarakat Bengkuang, siap-siap kalian, pada tanggal 31 Maret saya akan membuat banjir. Tidak ada begitu. Kalau begitu ya sudah siap-siap. Ada yang dia agak kaya, dia beli ini, dia mengungsi ke Jakarta, ke ini. Ini dia sengaja merahasiakannya. Dan sengaja dia buat kejutan kepada kita. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya apa? Supaya kita tetap mengingat dia, supaya kita tetap takut kepadanya. On mada amanginang. Kemudian yang kedua, on depan dua oninang. On sabola son dua depe. Napa de mawak naon. Ya. Jadi to dulu inang satu kinai. Jadi yang kedua, keistimewaan bulan Sya'ban itu tadi kan ada 3. Nah, ini yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Jadi di malam nisfu Sya'ban Allah menurunkan kebaikan. Di dalam satu riwayat dikatakan, ketika seseorang itu berbuat kebaikan, maka Allah akan membayarnya secara tunai. Mungkin ini yang diamalkan oleh Pak Kades kita kan, bersedekah supaya dibayar tunai. Ini bagus, yang seperti ini bagus. Undang bersedekah. Kami pun diundang, bagus juga Pak Kades kan, nanti ketiga kalinya mudah-mudahan, amin. Ini udah 2 kali kan. Nah, alhamdulillah, abang Anda perlindungan Asibuan, kami sangat berterima kasih kan. Jadi yang seperti ini tetap ditingkatkan, karena memang di malam nisfu Sya'ban ini kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah. Ini yang diamalkannya Pak Kades. Kita juga harus begitu, banyak bersedekah, sedekah jariyah. Don dengan anak kondon. Diundang makan dari Sibuan jauh-jauh, diundang ke sini makan. Ini fisabilillah semua ini Bapak. Ini fisabilillah nih yang saya bawa ini. Karena ini penghafal Quran juga. Keunggulan sekolah SMP Islam Terpadu Al-Aziz itu adalah tahfiz Qur'annya. Alhamdulillah, baru 8 bulan anak-anak kami di sana kami didik. Sekarang sudah ada yang tahfiz, alhamdulillah sudah ke 4 juz. Ada yang 2 juz dan ada yang 1 juz. Alhamdulillah. Itu cuma namanya saja Bapak SMP. Sebenarnya kalau didikannya kami buat tarsongon nabundong doi. Tarsongon pesantren. Maka anak kinwe di masuk jicion dia muamang dingopungi SMP oni ya. Mungkin heran upungi kan? Jadi ini cuma namanya SMP, kalau didikannya seperti pesantren ya. Kembali ke laptop, kembali ke pelajaran kita lagi. Kemudian amanginang, tadi yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan kebaikan di malam nisfu Sya'ban. Jadi setiap kita mengerjakan kebaikan itu akan dibayarnya tunai ke kita ya. Jadi kita perbanyaklah di malam nisfu Sya'ban itu ataupun di bulan Sya'ban ini sedekah utamanya. Siapa-siapa yang berbuat baik pada malam nisfu Sya'ban, Allah akan menurunkan kebaikan kepadanya berupa syafaat, pertolongan dan makrifah, ampunan. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Dan Allah akan memberikan itkan min ajab ataupun pembebasan dari siksaan api neraka. Itulah keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Mari kita perbanyak beramal-amal inang. Ekonomi tasanari da maduna sulitan inang, betul deh. Betul. Betul bagi nasulit. Anguna sulit boleh tetap do kabur lalai ya kan. Tapi sekarang memang sudah sulit.
Jadi apalagi inang kamu do bendahara ni keluarga, hati-hati memanage keuangan. Kamu do bendahara ni inang. Jadi bangkrut perusahaan on, nah pertama diaudit adalah bendaharanya, karena dia salah mempergunakan ataupun memposisikan pengeluaran keuangan. Nah, sekarang kita harus pandai-pandai mama, ibu ya. Amang inang nami hormati. Jadi saat ini marilah kita memperbanyak sedekah ya, karena ini masih suasana bulan Sa'ban, kita perbanyak sedekah. Kemudian khusus tu inang nami, khusus tu maradu ibu-ibu. Songon daudokon nak kininanan. Pintar-pintar kamu inang mengelola keuangan. Apalagi di zaman on sulit. Mano-mano mulu masude, nah? Ararat tong bayan ajo, lo na bisa depe. Non amatay mangguris na puti, depe sa juta so nakenan. Tigo sandali 500.000 dong ma. Ya, jadi tetap, ya, amang inang nami hormati. Ulang dong hara-hara ni ekonomi ni amat tasan nari menurun, jadi gutur rumah tangga. Betul nih, betul nih nang, betul. Najolot tong baya roh amat tamangguris, oman isi butet indon 1 juta, sandari oman isi butet indon sadia 350.000 nih. Bakut mau inang, hati-hati. Tetap bersyukur. Contohlah Khadijah. Khadijah itu bagaimana? Khadijah kawin dengan Rasulullah adalah orang yang terkaya di Mekah. 2/3 kekayaan Mekah itu adalah milik Khadijah. Setelah kawin dengan Rasulullah, hartanya Khadijah itu habis untuk memperjuangkan agama ini. Habis semuanya. Tapi Khadijah tetap istiqomah. Khadijah tetap sayang kepada suaminya Muhammad. Potong inang najolo kawin ko tua mata nanggo pala sadi na yoban bukan on Khadijah 2/3 kekayaan Mekah itu adalah milik Khadijah. On masakin kayona begitu rapi adat Nabi Muhammad habis sudah tempas karena memperjuangkan agama. Sampai-sampai dalam satu riwayat, ketika Khadijah sudah tahu bahwa dia tidak akan lama lagi karena dia sudah sakit-sakitan, dia mengatakan kepada anaknya si Fatimah, Fatimah, tolong dulu sampaikan kepada ayahmu kalau saya nanti mati, ini bajunya tidak ada lagi, tinggal 1. Dalam riwayat itu dikatakan baju Khadijah hanya 1, dan 1 ini 83 tambalan, 80 tolu jahitan, baju nasadai. Kamu dong dinangin dan dong barakui. Ulang dong masuk tigati, kan? Aku sandarin dong bibe. Contohlah Khadijah. Makanya ibu-ibu ini sebenarnya yang paling penting dicontoh adalah Khadijah. Apalagi inang-inang sanari, ira-irana na gincangan. Beda dot maradu amang nami kan. Anggo bagian inangon, apalagi mengenai penampilan sangat-sangat dijaga. Memang betul. Karena kalau perempuan itu nafsunya 9, kalau laki-laki 1 banding 9. Makanya mangaloyar saja. Anggoro amat tai sadania. Kadang-kadang pengbaya amat tai baju nama baju partai PDI tahun 2000 sekian. Ilek ide pipake. Baju na bisa sirik lalaton me. Ilaron inat tai. Tai anggo hoy nang ngarong bibe. Anggo inat amat tai tetap dipakai ya. Karena laki-laki itu diberikan nafsu hanya 1, kalau perempuan 9. Begitu juga akal. Kalau akal kebalikannya, akal itu
laki-laki diberikan Allah akal itu adalah 9. Kalau perempuan 1. Makanya manginang, hati-hati amat tahun, onda kalakalan on anak layon. Hati-hati, nabat akalna. Apalagi sandari amanginang, zaman HP, ya, zaman HP. Hati-hati apabila seorang suami istri itu sudah saling bersembunyi tentang password, itu berarti ada apanya. Anggo amat ta inda rapati daon malen password ni HP ni tuo inang, pertanyaan mi. So dijual to mamang. Anggo inata na kolok-kolokan maniup HP, TikTokan, Facebookan, tapi di password, itu pertanyaan. Jadi yang berkeluarga itu harus saling terbuka. Apalagi zaman sendiri inang. Hati-hati amang. Apa sekarang HP ini? Kalau kita pintar menggunakannya, ini adalah membawa manfaat. Kalau kita tidak pintar menggunakannya, ini adalah membawa mudarat. Bahkan ini adalah menghancurkan kita. Sekarang ini yang namanya judi online. Hati-hati Bapak Ibu. Lek sadar wani amat tai bayar tiop-tiop HP songonon. HP na habis 200.000, 300.000, 1 juta, 5 juta. Judi online. Hati-hati mo inang, mabahat kalak di sibuan na sego pambandi judi online. Harana, anggo na jolo amang, anggo na jolo inang, apabila seseorang itu mau berjudi, dia harus buat lapak dulu. Kalau sekarang hanya modal HP sambil pegang, habis 5 juta, habis 10 juta. Bahat kalak na marka sirangan. Menurut survei, waktu Jumat tempoh hari saya sholat Jumat di Masjid Agung Sibuhuan, berketepatan khotibnya adalah Ketua MUI Padang Lawas. Apa kata beliau? Survei di Padang Lawas ini bahkan puluhan miliar uang Padang Lawas keluar setiap malam itu untuk judi online. Hati-hati. Begitu juga di apa? Di Depak, di kantor agama, pengadilan agama, banyak perceraian. Rata-rata karena apa? Judi online, narkoba, naduan mah. Maka laki nudo konina, hati-hati tu amat tahun. On nabat batan akal nyon. Ulang napus turamu, lek tiap saja HP niya, HP na punduk ni do marjudi. Hati-hati. Anggona jolot tong. Mau naging marjudi amat, takay jero tuturo karetan, dilopo-lopoi palaroy nata. Otikan dobat ni, otikan dobat ni saran ni pulungan liwat nabi ama, oban danakon, oban dua sangat tolu, sampai tu situ lakon, na anak mon dio, mulak me. Betul le kan? Anggusan narinda, cuman HP, sampai tengah malam di rumahmu. Yang penting jaringan bagusmu. Habis. Ini sudah banyak yang rusak Bapak. Banyak yang rusak di Sibuhuan. Dan kawan-kawan saya banyak yang rusak. Yang cerai banyak karena judi online. Hati-hati ya. Kemudian inang on nakin maradua mau na jojal kalai kan on hamu jolo maradu inang. Hamu joli jojal ha? Jadi aku petong inang al ummi madarasatul ula fil aulad. Sesungguhnya ibu itu adalah sekolah pertama kepada anaknya. Hamu udah napature daga anak parjolo inang. Dah. Jadi mulai tadokon naron sego kelakuan ni si ucok arah haramu itu tidak boleh. Jangan juga Bapak kita mengatakan begitu. Tapi mohon kepada ibu-ibu perhatikan khususnya anak-anak kita perempuan tentang aurat. Nah ini banyak. Mata bangtong indei bayalek napo dora marjilbab. Madu del doon na itarik doon lek na marjilbab. Padahal aurat perempuan itu kita harus tahu.
kepada inang-inang nami sasudena, perhatikan aurat anakmu, bahan berjilbab. Makanya ada ustadz mengatakan zaman sekarang itu lebih gampang mencari paha manusia yang putih daripada mencari paha ayam. Nah, ini benar. Sekarang Bapak, kalau kita mau cari paha manusia yang putih, ada baru lebih gampang daripada mau ketemu dengan paha ayam kampung. Betul nggak? Betul. Kenapa saya bilang begitu? Kalau kita mau lihat paha-paha cewek-cewek, setokin pita ke dalan amang, jong-jong kita di sini 5 menit, 10 menit lewat manoni, saondrok nah. Hati-hati. Tapi kalau paha ayam kampung itu bagaimana? Itu susah sekali prosesnya. Bagaimana? Kita pulang ke kampung dulu, sampai di kampung cari ayamnya, dapat ayamnya, tangkap dulu. Begitu ditangkap, sambal, habis disambal kok, paminas aek, habis paminas kok, putih, dumput putih, baru tadi dari si bentar. Betul kan? Jadi hati-hati nah. Ya, tentang aurat anak-anak kita, ini penting diperhatikan ya. Kemudian amanginang nami hormati, so dijuot dong tuh dua amang on penabatan on zamanon kan, apa namanya sekarang pakai bajuna agak pendek, marsa luar li kan, HP kiri kanan, mengikat pinggang, tapi bajunya menyikat. Apa namanya? Narkoba. Apa itu narkoba? Nampak kolor bapak. Betul nggak? Betul. Nah, badan sanari di zaman sanari on namang, nah, ndak cerita na negatif bapak. Dan memang betul. Banyak zaman sekarang, apalagi yang remaja-remaja, memang sengaja itu bajunya sedikit, jadi dia menyikat. Betul deh kan? Itu berarti aurat juga. Hati-hati, rap ita jago anak tadanang. Jadi amanginang naami hormati, on madung donok puaso, harana judul tanak kiniin on dan penyambutan bulan suci Ramadan. Apa amalan di bulan untuk menyambut bulan suci Ramadan ini? Ya, yang pertama kita memaafkan dulu, saling memaafkan. Karena kesalahan itu ada dua. Kesalahan kita kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kita kepada sesama. Ya, habalum minallah wa habalum minan nas. Jadi karena ini sudah mau puasa, mari kita saling memaafkan. Utamanya kita antara istri dan suami dulu. Suami istri, mari kita saling memaafkan. Naron inang sampai tubagas. Oh ayah ni si Ucok, baju bapak. Tunjuk dia bawa tanganmu, baru umah. Bayi mau paudani mu, mantap kan? Begitu juga toh mama. Oh bisa sekali main mau do tu inang. Ya, itu bagus. Siapa-siapa suami yang mau minta maaf kepada istri ataupun yang sering-sering minta maaf kepada istri, ini suami yang perlu dipertahankan. Ya, itu bagus. Ya, akhir tayo ang golong do suami ngaju ada mangidomo foto, ay bahaya deh. Kan? Ulat kita salah amang dah. Kita penabahatan do salat tatwalay. Kadang-kadang inday tawoto salah nasutikon. Ondonok puaso. Ama contohnya. Tiwat tong bayam manyogon amang. Oban ma epeng mu di cakumu. Anggo adong sajo do epeng di cakumu. Anggo inang da. Tiba-tiba pagi-pagi kemaho tulopo kopi sarapan, minum kopi susu, minum kopi pahit, sambil makan roti sarapan. Ang inang
tetap menyiapkan sarapan. Lek oppa mabaya anaki, icalong masih lalat, si marata di belakang bagasi, baru diputekan, habis i baru diduda, dana konlek oppa, habis i sambil makuhur, iya napodo sarapan, apa sarapan niya? Begitu adong ya makuhur, lokang niya rambiri, ime sarapan niya mah. Jadi sarapan ni nang disaduna mak lokang ni rambir anggoho amang mambusung-busungi o di lopoan sambil minum kopi susu dohot roti ceritamu cerita politik Jokowi indai botoho istrimu disadun sambil mardahan margule silalat sarapan dak hanya lokang ni rambir. Ini harus minta maaf ya. Sering desuni kan? Sering Bapak. Makanya kita juga harus